kita masuk ke transplantasi sel germinal. Jadi transplantasi sel germinal itu kita punya donor, ada PGC, type A spermatogonia dan oogonia. Nah, semua donor ini bisa ditransplantasikan atau dimikroinjeksikan ke rongga perut larva baru menetas, dan seterusnya di dalam perut larva itu sel yang berada di luar rongga perut itu akan bermigrasi. Sel yang di luar itu akan terinkorporasi ke immature gonad, ke bakal gonad, sama seperti halnya di PGC migration tadi. Caranya sama, prosesnya sama. Jadi sel spermatogonia yang kita suntikan atau sel donor yang kita suntikan itu akan bermigrasi dia ke bakal gonad. Dan seterusnya sel yang terinkorporasi tadi selanjutnya berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi gamet jantan dan gamet betina sesuai dengan jenis. Dan selanjutnya jika induk pengganti dikawinkan maka akan menghasilkan anakan dari ikan donor. Ini adalah konsep yang ditemukan oleh Profesor Goro Yoshizaki sebagai pionirnya. Jadi ketika kita punya sel donor, baik itu PGC, type A spermatogonia atau oogonia, ditransplantasikan ke larva baru menetas yang notabene belum terdiferensiasi kelamin, dia akan masuk ke dalam sel yang disuntikan, akan terinkorporasi ke dalam bakal gonad, dan seterusnya sel itu akan terinkorporasi, berkembang, dan menjadi gamet jantan, dan seterusnya kita bisa jadikan dia sebagai induk pengganti untuk mendapatkan anakan dari ikan donor. Secara teori secara metode ringkasnya seperti ini teknik transplantasi sel germinal itu. Nah, dari ketiga donor ini kita masuk pembahasan pertama. Dari ketiga donor ini mana sebenarnya yang baik atau bagus atau dijadikan sebagai ibaratnya powerful donor gitu. Kita lebih baik menggunakan donor ini dibanding yang lain, sel ini dibanding yang lain. Oke, di sini PGC sendiri tadi sudah kita lihat grafiknya. PGC sendiri cuman sel numbernya sangat sedikit sekali, jumlahnya sangat terbatas di larva, dan juga sebelum larva berdiferensiasi sekitar 25-50 sel, dan sangat susah untuk diisolasi kalau tidak menggunakan ikan transgenik yang terekspresi di sel PGC. Kita susah untuk memisahkan antara sel PGC dipisahkan dengan sel-sel larva yang lain, karena PGC sendiri cuma 25-50 sel, sangat susah diisolasi. Dan satu lagi, tidak diketahui jantan dan betina. Ketika kita mengisolasi sel PGC dari larva, kita nggak tahu larva yang kita isolasi itu jantan atau betina. Jadi ketika kita transplantasikan, misalnya kita mix antara misalnya 10 larva untuk mendapatkan 500 sel. Kita mix, kita transplantasikan, bisa jadi ya otomatis dia akan berkembang sesuai jantan dan betina, tapi kromosomnya jadi bercampur, kromosom jantan atau kromosom betina di dalam dalam tubuh resipien. Dan selanjutnya spermatogonia kita isolasi dari ikan dewasa. Kita bisa dapat isolasi dari ikan dewasa, jumlahnya sangat banyak sekali, dan sudah diketahui seks kromosomnya. Dan sangat gampang diisolasi, sangat gampang dipanen selnya. Dan selanjutnya oogonia dapat diisolasi juga persis sama seperti spermatogonia, dapat diisolasi dengan ikan yang sudah dewasa, jumlah selnya banyak, dan sudah diketahui seks kromosom. Tapi filterasinya, maksudnya
pemisahan oogonia ini dengan oosit sangat susah karena ukuran selnya itu hampir sama. Jadi oogonia ini juga agak tidak apa ya. Kalau kebutuhannya untuk transplantasi oogonia kita nggak masalah transplantasi sel oogonia, tapi kalau hanya untuk transplantasi dengan kebutuhan yang biasa tanpa peduli seks kromosom atau misalnya tidak peduli seks kromosom dari ikan donor, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan oogonia karena untuk isolasi dibandingkan spermatogonia, isolasi oogonia ini lebih agak ribet sedikit dibanding spermatogonia. Jadi spermatogonia itu lebih umum digunakan dalam penelitian transplantasi sel germinal.